Zikir itu amalan yang paling ringan. Dan antum lihat bagaimana Rasul SAW menyebutkan yang banyak memasukkan orang ke neraka apanya? Lisannya. Bukan tangannya. Bukan matanya. Bukan kakinya. Lisannya. Kalau lisan ini nggak dijaga jamaah Allah, antum lihat dosa-dosa lisan nih jamaah. Bohong. Sebutkan 5 dosa lisan, anak kasih hadiah. Yang lainnya mana? 5 dosa lisan. Fadhal. Berdiri antum. Dusta, bohong. Dusta, ingkar janji, riba, mencela orang, fitnah. Udah cukup, Masya Allah. Siapa 5 lagi yang kasih hadiah? 5 lagi jamaah. 3 lagi. Masya Allah. Fadhal. Syirik. Sumpah palsu. Mengumpat. Udah tuh mengumpat. Dan lain-lain. Barakallahu fikum. Iya, banyak kali dosa lisan tuh. Yang kadang-kala kita meremehkan. Sehingga orang itu pada hari kiamat bangkrut gara-gara lisan. Maka untuk menjaga futur itu yang paling ringan amalan zikrullah. Jadi antum lagi futur, yang lainnya anak nggak bisa hadir kajian Ustaz, lagi malas Ustaz, lagi ini. Lisannya zikrullah. Itu zikir akan menerangi hati antum. Dosa-dosa akan rontok tuh dengan zikrullah. Setan menjauh. Antum kembali datang ke rumah Allah insya Allah untuk memakmurkannya. Dan di antara zikir yang paling mulia adalah baca La ilaha illallah. Baca. Pagi, sore, kapan antum duduk La ilaha illallah. Karena sebagian orang kalau melihat orang berzikir La ilaha illallah, aliran apa ini? Aliran apa? Itu kalimat yang paling mulia. Afdalul zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Antum banyak-banyak zikir la ilaha illallah. Dan bagaimana antum yang punya teman sedang futur, antum deketin. Soalnya kalau tidak dia bisa kabur ke tempat-tempat yang nggak benar. Dia lagi futur, anak kayaknya mau ke tempat karaoke. Masya Allah. Antum naik motor, bismillah. Antum kan yang nyetir kan, antum bawa dia. Kemana? Ke atas sini. Ngapain kau di sini kata dia. Bismillah bentar nih ada kajian nanti aku antar kau. Itu termasuk menjaga sohibnya. Jangan dibiarkan sendiri. Kalau dibiarkan sendiri akhirnya habis dia. Dan banyak kejadian-kejadian orang yang futur kemudian hilang dari kajian, hilang dari rumah Allah karena memang dibiarin. Atau karena dia memang mengasingkan diri. HP-nya dimatikan ini itu, ya sudah. Akhirnya dia jadi korban syaitan. Kiranya seperti itu, Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara menasihati dosen yang melarang mahasiswa sholat di awal waktu? Karena peraturan kampus mengizinkan sholat setelah jam kuliah selesai. Salahkah saya jika lebih mengutamakan perintah Allah daripada perintah makhluk? Tolong nasihatnya untuk saya dan tolong doakan untuk mereka juga Ustaz. Syukran jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Iya jamaah. Berkaitan dengan anak-anak yang kuliah, yang sekolah, atau yang bekerja di perusahaan. Yang kadangkala waktu azan dikumandangkan, dia masih di kelas. Bagaimana atau apa yang harus dia lakukan? Nggak ada masalah, dia ikutin perkuliahan. Tapi tetap sholatnya nanti berjamaah di masjid. Artinya waktu sholatnya itu
memang luas. Waktu sholat duhur, umpamanya kuliahnya sampai jam 12:30. Lalu duhur sudah lewat. Ya udah. Jadi semua mahasiswa sholatnya 12:30. Jadi setelah kuliah berangkat ke masjid berjamaah. Sholat di masjid tetap di waktunya. Tapi dengan berjamaah. Seperti orang yang bekerja Ustaz. Pas azan kita masih kerja Ustaz. Maksudnya kalau bisa keluar itu yang seharusnya kita lakukan. Tapi kalau nggak bisa Ustaz. Ya sudah, semua karyawan kan sama, nggak bisa. Di tempat kerja ada musola, ya sudah. Sekarang pulang kerja semuanya ke musola. Jadi jamnya ditentukan sudah. Sholat duhur umpamanya jam 12:30 di masjid itu. Atau jam 1 sudah ditentukan, ya berangkat ke sana. Begitulah kerja, sholat asar 3:30 atau jam 4 umpamanya. Jadi semuanya tahu sholat asar jam 4. Dan itu tidak masalah, tetap dilakukan di masjid. Jadi antum ingin di awal waktu, tapi karena kondisi nggak ada masalah, antum laksanakan di waktu yang masih waktu sholat. Tidak memundur-mundurkannya sampai waktu sholat itu habis. Allah mengatakan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi hal-hal yang kita mampunya seperti itu ya bismillah. Kita di Jember di kampus kita itu, kita sholat 12:30. Jam kuliah selesai dan memang diumumkan di masjid. Sholat duhur, adzan tetap tepat waktu. Tapi sholat duhur dimulai jam 12:35 menit. Sehingga orang semua sudah tahu yang ingin sholat di awal waktu, alhamdulillah banyak masjid yang lainnya. Fadol. Tapi di masjid kita sholatnya jam segitu dan itu tidak bertentangan dengan syariat. Karena masih di waktu sholat duhur. Tidak dimundur-mundurkan. Enggak. Orang sholat jam 1 masih masuk waktunya. Hadza wallahu a'lam shawab. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kenapa persoalan di negeri kita ini begitu banyak dan sulit diperbaiki Ustaz? Seakan-akan Allah menjauhi negeri ini, padahal banyak umat Islam negeri ini yang meminta kebaikan atas negeri ini. Mohon nasihatnya Ustaz. Subhanallah jamaah. Jumlah itu tidak menentukan. Bukan berarti jumlah yang banyak pertanda mereka adalah orang-orang yang baik. Tidak. Sepanjang sejarah antum lihat umat Islam jumlahnya lebih sedikit. Tapi Allah berikan kemenangan kepada mereka. Allah berikan kemakmuran kepada mereka. Karena mereka berkualitas. Sedangkan umat Islam banyak di Indonesia. Tadi kita singgung. Bahwasanya banyak umat Islam. Tapi banyak di antara mereka yang tidak kenal Islam itu apa. Antum lihat tempat-tempat pesugihan ramai orang Islam. Dukunnya orang Islam. Yang datang ke dukunnya orang Islam. Itu masalah kita. Sedangkan Allah berjanji, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakat minas sama' wal ardh. Andai kata penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, seakan-akan ayat ini untuk negeri kita. Dan untuk semua negeri sebenarnya. Andai kata penduduk negeri itu memiliki 2 syarat. Amanu wattaqaw. Beriman dan bertakwa. Beriman dengan melaksanakan perintah Allah. Bertakwa dengan menjauhi larangan Allah. Apa yang akan terjadi? Selesai semua masalah. Lafatahna alaihim barakat minas sama' wal ardh. Allah akan bukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Langit dan bumi. Maka yang antum lihat, kadangkala ana bingung. Ya, ini termasuk curhat sama antum lah. Mau beli